Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG, perkenalkan, nama saya Burhanuddin Kurniawan Maulana Yufi. Saya mahasiswa PPG Daljab Kemenak batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Kerinci dengan nomor induk mahasiswa saya 2410211977. Saya adalah seorang guru Madrasah Sanawiyah Khadijah Kota Malang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk kelas 7 guna memenuhi tugas ujian PPG Guru Akidah Akhlak di batch 1. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya peragakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika as-shalihin. Alhamdulillah, semoga dengan doa kita hari ini, pelajaran kita hari ini, dan kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu pelajaran. Sebelum memulai pelajaran, saya absen terlebih dahulu. Yang tidak masuk hari ini? Regan, kenapa? Sebelum kita masuk ke materi, coba dicek kanan kirinya. Kalau ada sampah diambil, dan pastikan posisi kalian posisi siap untuk menerima materi hari ini. Sudah siap anak-anak? Siap. Baik anak-anak, kita awali pelajaran hari ini dengan Pak Burhan ingin menanyakan materi sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya? Kita membahas tentang apa? Malaikat-malaikat. Mengimani adanya malaikat. Coba kalau masih ingat. Akif, coba sebutkan berapa jumlah malaikat? 10 Pak. Siapa saja? Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Alhamdulillah. Materi kita sebelumnya tentang malaikat telah kalian pahami bersama. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan keteladanan atau bisa meneladani dari apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada para malaikat. Yakni apa? Yakni selalu taat kepada Allah. Itu harapannya. Baik, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan mempelajari akhlak tercela kepada Allah. Yakni kali ini kita mempelajari tentang perilaku ria. Betul. Baik anak-anak, kita mulai dari tujuan pembelajaran. Coba diperhatikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian. Tidak hanya pengertian, kalian juga akan mencari contoh perilaku riya dan nifak. Kemudian yang kedua,
peserta didik dapat menjelaskan dampak negatif sifat riya dan nifak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat mensimulasikan. Tahu mensimulasikan? Tahu. Mempraktekkan, ya, bentuk perilaku atau contoh bentuk perilaku riya dan nifak serta menunjukkan sikap untuk menghindarinya. Jadi itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita melangkah ke materi, coba saya ingin tahu apa yang dimaksud riya. Angkat tangan. Saya Pak, riya adalah lawan kata dari ikhlas yang berarti melakukan sesuatu hanya untuk dipuji orang lain. Gimana anak-anak? Baik, itu yang dimaksud dengan riya. Jadi melakukan sesuatu hal, ya, segala sesuatu itu tidak didasari apa? Mengharap ridho Allah, tetapi riya itu mengharap pujian dari orang lain. Nah, ini adalah salah satu perilaku tercela yang tidak disukai Allah. Baik, silakan dilihat di PowerPoint di depan. Jadi setelah kita tahu bahwa pengertian riya itu adalah selalu mengharapkan pujian dari orang lain, maka coba kita simak video berikut ini. Silakan diperhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sadaqallahul azim. Astagfirullah, Dafa, kok riak banget sih dia? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Baik, setelah melihat video tayangan tadi, itu adalah salah satu hasil dari video proyek kakak kelas kalian yang tentunya sudah alumni, ya, dulu membuat video proyek yang namanya perilaku, baik itu terpuji maupun tercela. Nah, dari tayangan tersebut
kita bisa pahami bersama bahwa itu terjadi pada zaman kita sekarang. Betul atau tidak? Betul. Apakah ada yang pernah seperti itu? Betul. Tidak pernah? Alhamdulillah. Ya, jadi perilaku riya yang tadi kalau judulnya dari video tersebut apa tadi? Viral zaman now, riya. Ya, yang tersebut riya. Jadi apa-apa upload, ya kan? Nah, sekarang ini kalian di zaman seperti itu. Makanya jangan sampai ya perbuatan yang sudah kita lakukan, ibadah yang sudah kita lakukan ternyata tidak mendapat apa-apa, malah mendapat dosa. Gara-gara apa? Perilaku yang mungkin menurut kita itu biasa, tapi dampaknya luar biasa. Ya enggak? Ya, ini hati-hati betul. Baik. Jadi masuk kepada materi tentang pengertian riya. Jadi secara bahasa dari kata ro'a, yuroi, riyaan, artinya memperlihatkan. Secara istilah, amal baik agar dilihat dan dipuji orang lain bukan karena Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang riya. Ya, itu malah menjadi dosa untuk kita. Baik. Selanjutnya, dalilnya adalah ada di dalam surat Al-Ma'un. Insya Allah semuanya hafal ya. Hafal tidak? Hafal. Coba kita baca bersama-sama surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai terakhir. A'udzu, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Coba dibaca artinya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan berguna barang-barang berguna. Surat Al-Ma'un ayat 4-7. Baik, dari ayat tersebut kita juga sudah memahami bersama dan membaca bersama bahwasanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4-7 orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya. Nah, ini pengingat ya untuk kita semua agar jangan sampai ya ternyata sholat kita ingin dilihat Pak Burhan. Nah, akhirnya sholatnya khusyuk. Kalau tidak dilihat Bapak Ibu Guru, nah ini yang tidak boleh ya. Bisa dipahami ya? Saya lanjutkan. Nah, dalil kedua dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang riya. Saya bacakan langsung artinya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Bapak, Nabi berkata syirik kecil. Akhirnya para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu riya. Allah berfirman pada hari kiamat, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian pamerkan amalnya di dunia. Lihatlah, apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi dari satu perilaku tersebut, perilaku tercela yang namanya riya, ini bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka.
Seakan-akan kita sholat di dunia sudah 5 waktu, tepat waktu bahkan. Nah, tapi terbesit sedikit di hati kita untuk sholat kita ternyata ingin dipuji orang lain, sirna sudah semua amal ibadah kita. Makanya kita harus hati-hati. Nah, berikutnya macam-macam riya. Ada 2, riya jali dan riya khafi. Ini hampir mirip. Riya jali, amal ditampakkan untuk pujian. Jadi untuk pujian sesama manusia, ingin dipuji. Tetapi yang namanya riya khafi, amalnya tersembunyi, tapi ingin dihormati. Maksudnya bagaimana, Pak? Perbedaan riya jali dan riya khafi. Kalau riya jali itu jelas, kita melakukan sesuatu hal itu pasti ingin dipuji orang lain. Tetapi kalau riya khafi, ya, amalnya tersembunyi, kebalikan dari riya jali. Ya, bagus, sedekah, tidak ingin menampakkan kepada orang lain. Beribadah sholat di masyarakat, di masjid, di dalam masyarakat, ya, khusyuk, selalu tepat waktu, tapi terbesit di dalam hatinya ingin dihormati, ya. Nah, ini perbedaan dari riya jali dan riya khafi. Selanjutnya, nah ini contoh-contoh perilaku riya yang kita hadapi di zaman now, ya, zaman media sosial. Jangan sampai anak MTS Khadijah termasuk di dalamnya. Coba, lagi baca Quran, selfie, ya, lagi sedekah, selfie, ya, kemudian upload, ya. Apakah tidak boleh? Kalau ada pertanyaan seperti itu bagaimana? Kalau uploadnya itu dengan niatan untuk berdakwah, untuk syiar, ha? Bisa dipahami? Untuk syiar, ingin supaya sedekah saya mendorong semua yang melihat untuk membantu si A misalkan. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau uploadnya, ya, selfie-nya untuk apa? Like, ya kan? Subscribe. Nah, ini yang keliru. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya dampaknya. Nah, ini pasti ada dampaknya. Yang pertama, amal kita tidak diterima Allah, sia-sia, ya, eman-eman. Kemudian termasuk syirik kecil. Loh, riya itu termasuk syirik kecil. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah, ya. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kesombongan. Yang keempat, merusak hubungan sosial dan menimbulkan iri hati. Kalau di dalam Islam, iri hati itu disebut ada yang tahu? Hasad namanya. Hasad. Ya, dalam Islam disebut hasad, orang iri dan dengki itu. Ya. Baik. Cara menghindarinya bagaimana? Coba kita kembali lagi, niatkan diri kita masing-masing, ya. Introspeksi diri, tanyakan kepada diri kalian sendiri, luruskan niat hanya karena Allah, ya. Kemudian perbanyak ibadah yang tersembunyi, ya. Jangan sampai sedekah kita gara-gara dilihat si A, ya, akhirnya sedekahnya ditambahi. Nah, jangan. Ya, ingat hanya Allah penilai amal. Kemudian selalu bermuhasabah atau introspeksi diri. Introspeksi setiap hari. Sehari ini saya sudah melakukan kebaikan apa? Sehari ini saya sudah melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Allah atau bukan? Ya, jadi harus selalu berintrospeksi diri. Kita lanjut, saya bagi kelompok untuk mensimulasikan
bagaimana perilaku riya tersebut. Oke? Baik anak-anak, setelah terbagi kelompok, Pak Burhan akan membagikan lembar kerja yang mana di situ kita akan menganalisis dan juga mendiskusikan beberapa tugas yang harus kalian diskusikan untuk membuat drama pendek. Silakan kalian mensimulasikan, dibagi setiap kelompoknya, anggota kelompoknya untuk membuat drama pendek. Silakan dibagi. Siapa yang membuat naskahnya, narasinya, dan untuk bisa ditampilkan di depan nanti. Silakan dikerjakan. Yang tugas diskusi kelompok itu loh, membuat drama pendek langsung. Drama singkat, membuat drama singkat, langsung membuat naskah. Terus kok pasang ewang lewat, ada juga itu ini. Iya. Tapi ini pernah kamera. Ya bisa kan berarti kan bolonnya ada profesi. Nama Anunya tadi. Yang siap maju siapa? Siap langsung menampilkan satu presentasi. Sudah siap? dikit lagi, Pak. Tunggu meneng. Enggak. Kenapa pinjam HP ini Pak Burhan buat selfie? Kan nggak apa-apa. Loh, yang drama pendek ini loh, membuat drama, bukan menjawab. Membuat naskah. Gimana, sudah selesai? Siapa yang siap mempresentasikan? Oh, ini dulu. Silakan maju. Kasih aplaus yang meriah. Pak, di sini ada uang 10 juta. Wih, Jadi saya kasih ke sampean ya. oh iya. Makasih, Mas. Saya belum makan 10 hari, Mas. Terima kasih, Mas. Oh, Ya iya, nggak Allah. apa-apa. Ya Allah, Mas. Makasih, Mas. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Makasih, ya Allah. Duh, Mas. Katanya buat saya, Mas. Enggak. Loh. Ya jangan teriak gitu dong. Saya ngasih ya ngasih, Mas. Gimana Masnya ini? Mas, Ya, Masnya Bapak. tahu agama gak sih, Mas? Ya, Pak. Maaf ya, Pak ya. Maaf ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya Allah, Pak. Ya, terima kasih, ya Allah. Ini, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Hapus. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, monggo. Kasih aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Oke, kita tampilkan kelompok berikutnya. Siapa yang siap angkat tangan? Silakan maju. Kasih aplaus yang meriah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim annahum fi mukhtalifun. Wah, kalau ngaji gini foto aja kayaknya banyak dapat like ini. Upload dulu. Wah, Hafiz adik banget. Hafiz, kenapa kamu memamerkan ini? Aku cuma mau liatin bacaan Quran gua aja. Ini namanya sifat ria, tidak boleh di agama Islam. Oh ya udah, aku lain kali gak bakal ngulangin lagi. Apa postingan lu, Hafiz? Oh iya. Ya udah, aku gak bakal ngulangi lagi kok. Udah. Makasih ya. Kasih aplaus yang meriah untuk kelompok dua. Oke, silakan kembali anak. Alhamdulillah materi kita hari ini telah sampai pada presentasi yang mana kalian sudah bisa mempresentasikan bahwa perilaku riya ya seperti teman kalian tadi. Ada yang membaca Al-Qur'an kemudian difoto sampai diposting agar mendapatkan apa? Viewers yang banyak, like yang banyak, subscribe yang banyak. Tentunya niatnya pasti hanya satu, ingin dipuji orang lain. Baik, selanjutnya kita simpulkan. Riya adalah penyakit hati ya, yang membatalkan amal. Diingat-ingat itu ya. Kemudian ikhlas adalah kunci diterimanya ibadah. Jaga niat, jaga hati agar amal kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Coba kalian lihat di lembar kerja kalian. Di situ ada refleksi diri. Ya, coba refleksi diri. Silakan dilihat. Nah, silakan diisi. Silakan diisi dulu. Komitmen untuk tidak melakukan ya seperti janji, seperti sudah komitmennya? Sudah, Pak. Ada yang sudah selesai komitmennya? Yang sudah membuat komitmen yang nomor 3. Sudah. Iya. Silakan kelompok 3 untuk menyampaikan komitmennya. Saya berkomitmen untuk melakukan sesuatu ikhlas karena Allah. Saya berkomitmen melakukan segala sesuatu ikhlas karena Allah. Oke, itu salah satu bentuk komitmen yang harus kita ucapkan di dalam hati. Ya, komitmen itu berarti harus dijalankan sampai sepanjang hayat, bahwa kita ikhlas melakukan segala sesuatu karena Allah. Baik, untuk menutup kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tolong dirapikan bukunya, dimasukkan. Kita persiapan untuk berdoa. Ketua kelasnya siapa? Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Subhanallahumma
Baik anak-anak, setelah membaca doa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga jangan lupa berkomitmen untuk selalu atau senantiasa melakukan semua kebaikan atau ibadah yang kita lakukan senantiasa hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.